Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Arjuna Kriswartono dengan nomor NPM 231201114. Di sini saya membuat video dengan bertujuan untuk mengisi nilai UTS saya, materi tentang hukum acara peradilan tata usaha negara dan beberapa hasil dari diskusi mengenai kelompok saya. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi, hukum acara peradilan tata usaha negara atau yang dapat kita singkat sebagai HPTN merupakan hukum yang mengatur tata cara dan prosedur berperkara di peradilan tata usaha negara atau PETUN. Nah, dimulai dari mengajukan gugatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, jika hukum material tata usaha negara mengatur hak dan kewajiban antara warga negara dengan pemerintah, maka HPTN mengatur bagaimana cara menegakkan hak tersebut melalui proses peradilan. Nah, atau dengan kata lain, HPTN berfungsi sebagai pedoman prosedural agar warga negara yang dirugikan oleh keputusan pemerintah dapat memperoleh perlindungan hukum. Nah, tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta menjamin kepastian hukum dalam sengketa administrasi negara. Nah, selanjutnya ruang lingkup HPTN mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan proses perkara di petun. Yang pertama, dari sisi subjek sengketa, pihak yang berperkara terdiri dari penggugat, yaitu orang atau badan hukum perdata, dan tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, yang kedua, dari sisi objek sengketa, yang dapat digugat adalah keputusan tata usaha negara atau dapat disingkat sebagai ketun, yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat tun bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Nah, lalu yang selain itu juga dalam HPTN juga mengatur prosedur berperkara yang meliputi pengajuan gugatan, pemeriksaan persiapan, persidangan, pembuktian, putusan, hingga upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam banyak kasus, sebelum mengajukan gugatan di kepetun, pihak yang dirugikan harus menempuh upaya administrasi seperti keberatan atau banding administratif terlebih dahulu sebagai bentuk penyelesaian awal di lingkungan pemerintahan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi Mahkamah MK ini merupakan lembaga peradilan yang memiliki fungsi utama menjaga dan menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia ini. Nah, di Indonesia juga fungsi ini dijalankan oleh MK Republik Indonesia yang sering disebut sebagai penjaga konstitusi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan utama dalam satu kewajiban. Nah, kewenangan yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Lalu yang kedua, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lalu yang ketiga, memutus pembubaran partai politik apabila dianggap bertentangan dengan ideologi negara atau mengancam keutuhan negara. Nah, lalu yang keempat, keputusan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Nah, lalu selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR. Nah, terkait dugaan pelanggaran oleh presiden ataupun wakil presiden. Nah, lalu selanjutnya adalah pengujian undang-undang atau judicial review merupakan salah satu kewenangan paling penting Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi judicial review ini adalah suatu proses pengujian apabila suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Nah, mekanisme ini bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak konstitusi warga negara, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pembentukan undang-undang. Nah, permohonan judicial review ini dapat diajukan oleh pihak yang merasa hak konstitusional dirugikan seperti warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau private, maupun lembaga negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dari kelompok saya. Nah, yang pertama ini dalam draft yang selesai kita buat,
yaitu memiliki urgensi yang sangat kuat karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kewajiban konstitusional negara dalam penjamin hak pendidikan warga negara. Nah, kami mengkhawatirkan bahwa ketentuan pasal 22 ayat 3 UU APBN tahun anggaran 2026 membuka ruang penafsiran yang luas terhadap frasa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Nah, sehingga memungkinkan bahwa program makan bergizi gratis ini atau dapat disebut dengan MBG dimasukkan sebagai bagian dari komponen anggaran pendidikan. Nah, persoalan ini bukan hanya sekedar isu kebijakan anggaran biasa, melainkan menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara atas pendidikan sebagaimana dijamin oleh pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, konstitusi secara tegas memerintahkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya yaitu adalah 20% dari APBN dan APBD. Nah, sehingga alokasi tersebut harus benar-benar digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional secara substantif. Nah, apabila program yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan pendidikan dimasukkan ke dalam komponen anggaran pendidikan, maka dikhawatirkan terjadi pengaburan makna kewajiban konstitusional. Dengan kata lain, kewajiban konstitusional yang seharusnya dipenuhi secara nyata berpotensi hanya terpenuhi secara administratif dan formal. Nah, urgensi ini juga dapat kita lihat dengan nyata terhadap kualitas pendidikan nasional. Nah, kami di sini menilai bahwa apabila program MBG dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan, maka akan terjadi realokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan inti pendidikan seperti penyediaan beasiswa, peningkatan kualitas tenaga pendidikan, lalu pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, serta pendanaan operasional perguruan tinggi negeri. Nah, pengurangan alokasi ini pada sektor-sektor yang berpotensi berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan yang diterima masyarakat, khususnya mahasiswa perguruan tinggi negeri yang menjadi perkara dalam ini. Nah, oleh karena itu, di sini kami ini sangat memastikan bahwa penting untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan ini benar-benar difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan nasional, bukan dialihkan ke program lain yang hanya memiliki keterkaitan tidak langsung dengan pendidikan. Nah, kami di sini juga memiliki relevansi yang sangat luas karena menyangkut tata kelola keuangan negara, efisiensi penggunaan anggaran, serta akuntabilitas kebijakan publik dalam sektor pendidikan. Nah, selain itu juga kami juga didasarkan pada kekhawatiran adanya ketidaktepatan sasaran penggunaan anggaran melalui program MBG ini. Dalam draft yang telah kami buat juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara akibat fenomena food waste, yaitu makanan yang tidak dikonsumsi oleh peserta didik karena tidak sesuai dengan selera atau kebutuhan mereka. Apabila kondisi ini benar-benar terjadi, maka tujuan pemenuhan gizi tidak tercapai secara optimal, sementara anggaran negara tetap diserap. Nah, kami juga dengan demikian juga menyentuh aspek efisien pengelolaan keuangan negara, karena alokasi anggaran pendidikan seharusnya digunakan secara cepat guna dan tepat sasaran. Nah, di samping itu juga kami menyoroti bahwa Indonesia masih menghadapi ketimpangan pendidikan antara wilayah barat dan wilayah timur. Nah, dalam situasi ini juga anggaran pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Nah, bukan hanya dialihkan ke program yang belum tentu menjawab kebutuhan paling mendesak di lapangan. Oleh sebab itu, kami ini memiliki dimensi keadilan distributif. Di sini kami juga berharap dikabulkan bahwa norma yang diuji bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 ketentuan konstitusi tersebut menegaskan bahwa negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, kami juga memiliki kewajiban tersebut bersifat imperatif atau tidak boleh dikurangi secara substantif melalui rekayasa kategorisasi. Nah, apabila program MBG ini dimasukkan ke dalam
sebagai bagian dari anggaran pendidikan, maka secara substantif anggaran pendidikan yang sesungguhnya berkurang meskipun secara administratif hanya dalam angka 20% tetap terpenuhi. Hal ini dipandang sebagai penyimpangan konstitusional karena mengurangi realisasi kewajiban negara dalam bidang pendidikan. Kami juga menegaskan bahwa program MBG ini diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional, menyasar kelompok di luar institusi pendidikan, serta melibatkan vendor swasta yang berorientasi profit sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, norma yang diuji ini dinilai sangat amat menyimpang dari tujuan konstitusional pengalokasian anggaran pendidikan. Nah, kami juga mendalilkan adanya kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya norma tersebut. Sebagai mahasiswa perguruan tinggi negeri, kami memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Realisasi anggaran pendidikan yang berorientasi mengurangi pendanaan sektor pendidikan ini dipandang dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang kami atau mereka orang-orang lain juga terima. Nah, oleh karena itu terdapat hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang diuji dengan potensi kerugian konstitusional yang dialami. Nah, dalam perspektif ini, pembuatan permohonan ini dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memulihkan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam bidang pendidikan. Sangat amat berarti. Sekaligus menjaga kepastian hukum mengenai batasan penggunaan anggaran pendidikan. Namun, dalam draft kami juga memiliki beberapa kekurangan atau sebagai refleksi diri juga. Nah, dalam draft kami juga, argumentasi kami juga masih bersifat normatif dan belum didukung oleh data-data yang memadai, seperti pengurangan dana pendidikan, penurunan kualitas layanan pendidikan, serta fenomena food waste belum disertai dengan data yang secara statistik atau secara jelas secara rinci. Nah, setelah itu juga laporan penelitian atau angka anggaran yang konkret. Nah, mungkin hanya itu saja kalau dari kekurangan yang kelompok kami miliki. Mungkin sekian saja mengenai tugas untuk pengganti UTS ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Zul. Terima kasih.